Lebak, Banten Kidul. Katerjang lini jeung tsunami. Wangunan kasapu ku cai laut. Wargi lumpat kasienan. Wargi-wargi, hayu urang siap siaga samemeh ombak datang. Penggalan puisi ini bukan sedang menakut-nakuti, melainkan sebuah seruan. Mengajak kita yang awam untuk segera mengenal dan memahami dinamika alam. Karena kita hidup di daerah rawan bencana. Saat ini saya berada di wilayah Lebak, Provinsi Banten. Berjarak kurang lebih 200 km dari lempeng samudra yang bergerak menghujam ke bawah lempeng benua. Sepanjang kontak kedua lempeng tersebut, gempa megatrust bisa terjadi kapan saja. Ikuti perjalanan saya menelusuri pesisir Banten dalam ekspedisi megatrust pesisir selatan Jawa. Provinsi Banten memiliki garis pantai yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, sepanjang lebih dari 138 km. Sebuah anugerah alam yang menjadi lumbung sekaligus sumber kehidupan. Dari laut, nelayan Banten mampu menangkap ribuan ton ikan dalam setahun. Namun, di balik anugerah alam ini, jauh di lepas pantai terpendam sebuah kekuatan alam yang sedang mengintai. Goa Langir adalah salah satu pantai cantik yang terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Selain pasirnya yang putih, tebing yang menjulang menjadi identitas pantai Goa Langir. Semilir angin laut menjadi pengiring pembicaraan saya dengan seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang selama ini melakukan penelitian megatrust di pesisir selatan Banten. Sekarang kita ada di mana, Teh? Kita ada di ujungnya sisi megatrust. Dalamnya itu 50 km di bawahnya kita. Di bawah kita ini? Di bawah kita ini sampai ke kira-kira 150 sampai 200 km. Nah, itu adalah si bidang pertemuan awalnya itu. Pertemuan awalnya di sana. Sepanjang pesisir selatan Jawa, megatrust membentang sepanjang 1000 km dari barat hingga ke timur. Letaknya di lautan, bukan di daratan. Karena megatrust merupakan pertemuan antara kerak samudra dengan kerak benua. Lempeng megatrust itu belum bergerak sampai sekarang? Ya, belum bergerak, itu memang dia sedang posisinya nih terkunci. Iya, terkunci. Kalau kita kombinasikan dengan catatan sejarah, itu catatan sejarah kita 300 tahun terakhir ini belum ada gempa megatrust di selatan Jawa sini yang skalanya besar ya. Pangandaran udah bergerak nih tahun 2006, yang Pacitan udah bergerak juga tahun 94. Tapi yang dari Lebak Selatan ini sampai Selat Sunda itu belum bergerak. Bidang megatrust secara terus-menerus mengumpulkan energi. Pada masa tertentu akan terjadi pelepasan yang dapat memicu guncangan kuat yang disebut gempa bumi. Gempa bumi termasuk megatrust terjadi berulang. Penelitian terbaru menunjukkan saat ini kita sedang berada dalam akhir siklus tersebut. Kalau bergerak itu apa yang akan terjadi, Teh? Dia bisa menimbulkan gempa megatrust karena di bawah samudra. Jadi saat dia naik, dia juga akan mengangkat air, kolom air yang ada di atasnya. Hingga saat ini belum ada yang bisa memprediksi kapan dan di mana gempa akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah siap siaga. Seperti yang dilakukan Sekolah SMA Negeri 1 Panggarangan Bayah, Provinsi Banten. Saat gempa terjadi, mereka paham apa yang harus diperbuat. SMA Negeri 1 Panggarangan Banten hanya berjarak ratusan meter dari bibir pantai. Letaknya sangat terbuka, tidak ada tanggul dan tanaman laut yang bisa meredam gelombang. Karenanya,
Saat peringatan tsunami keluar, mereka harus segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Pokoknya kita harus menjauh dari bangunan. Tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, korban yang selamat dilatih untuk mencari tahu keberadaan dan kondisi teman-teman mereka. Ini kita di absen dulu. Biar kita cari tahu nih siapa yang masih ketinggalan di dalam ruangan. Terletak di posisi yang rawan gempa, SMA Negeri 1 Panggarangan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kebutuhan darurat pasca guncangan. Oke, jadi selain ada tim sweeping, di sini juga ada tim logistik dan kesehatan. Jadi tugasnya mereka itu untuk mengambil makanan dan bahan-bahan kesehatan. Saat semua sudah berkumpul di lapangan, korban luka akan dirawat sementara sambil menunggu kabar selanjutnya dari pihak yang berwenang. Nah, ini dia tugasnya tim kesehatan langsung nyelamatin Bayu yang tadinya jatuh di dalam kelas. Sementara 2 orang yang ditunjuk sebagai pelari cepat berlari menuju titik evakuasi. Tugasnya adalah memastikan jalur menuju titik penyelamatan bebas dari longsoran tanah serta pohon dan bangunan yang roboh akibat gempa. Sehingga proses evakuasi akan berjalan lancar. Sampai di tujuan, tim pelari cepat langsung menyampaikan laporan. Lapor, kami dari tim pelari cepat telah sampai di tempat evakuasi sementara dan jalur aman untuk dilalui. Ganti. Lalu, apakah ini hanya guncangan atau masih ada ancaman lain yang tidak kalah bahaya? Kecepatan tsunami itu kalau di laut lepas, dia kecepatannya secepat pesawat, itu bisa mencapai 800 km per jam. Jadi nyampe sini itu secepat mobil, nanti begitu udah masuk pesisir, secepat pelari, itu kira-kira 36 km per jam. Ada info dari BMKG telah terjadi gempa bumi 8 magnitudo dan itu berpotensi tsunami. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kita harus secepat mungkin ke tempat evakuasi. Mereka harus berlari kurang lebih sejauh 6 km untuk mencapai titik aman. Berdasarkan hasil pemetaan para ahli, sekolah dan desa Panggarangan termasuk kawasan yang bisa tersapu ombak tsunami. Warna orange pekat pada peta rendaman tsunami ini menunjukkan dengan skenario gempa di atas 8 magnitude, tinggi ombak yang akan menyapu bisa lebih dari 3 meter. Oke, jadi sekarang kita udah di titik evakuasi sementara. Di sini didata ulang. Jadi setiap gugus itu ngecek kesehatan, korban jiwa, bisa jadi ada yang tertinggal di bawah sana. Setelah menunggu lebih dari 10 menit di titik evakuasi, akhirnya kabar yang melegakan mereka dapatkan dari instansi yang berwenang. Ini dari BMKG, peringatan ini tsunami berakhir. Kita semua bisa kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan guru dan siswa ini adalah bukti mereka mengenali dan memahami potensi gempa yang ada di lingkungannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Kembali lagi ke Pantai Goa Langir. Kali ini saya mencoba memahami apa yang harus dilakukan saat gempa dan tsunami melanda pantai dengan karakteristik tebing tinggi seperti ini. Oke, jadi sekarang kita akan mantau dari atas bentuk pantai ini. Karena setiap pantai itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Pastinya dampaknya juga beda-beda ya Teh ya? Ya, dia daerahnya tebing kan. Jadi kalau misalkan air datang itu dia pasti akan terpusat gitu di sini. Gempa bumi terjadi tanpa peringatan. Bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk objek wisata seperti ini, gempa bumi dan tsunami tidak menutup kemungkinan menimpa wisatawan yang masih asing dengan lokasi kejadian.
Jadi lari ke atas bukit ini udah lebih dari 20 meter nih. Bukitnya udah lebih dari 30 meter bahkan. Jadi kita bisa lari. Bisa naik ke atas sana ya? Ya, tapi sayangnya jalur evakuasinya kan belum ada nih di sini. Jadi kita harus keliling jalur dulu ke evakuasinya sana. agak lumayan sulit. Ya. Nah, itu kita harus memastikan kalau kita lagi main ke pesisir bisa mencapai tempat aman dalam waktu 20 menit dari sejak gempanya. Apa yang disampaikan oleh ahli ini merupakan PR bersama. Objek wisata tidak hanya tentang pesona dan suasana. Pengunjung juga harus diedukasi tentang keselamatan dari bencana alam.